di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Cikini ke gondang dia, aku begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya. Kecepatan, harusnya jangan cepet-cepet. Cikini ke gitu. Gimana saya nggak kecepetan? Kan yang nyanyi dari tadi juga situ. Ah enggak, aku ngikutin ini. Lah gedebuk-gedebuk itu kan ketukan. Lah, yang main duluan situ. Nih, 2 instrumen, nyanyi iya, main gitar iya. Ini alat pukul cuma ngikutin situ. Loh, ya sudah, aku nyanyiin. Cikini ke gondang dia, aku tuh kan. Ya juga ya. Tapi kan notnya rapet-rapet tadi, jadi harus menyesuaikan kahonnya. Nggak bisa, aku Masa dari dulu sih? Cikini nggak bisa joget ini. Cikini ke gondang dia. Coba nyanyi yang lambat dulu, yang lambat. Mana ada orang nyanyi gini. Tadi barusan kan situ nyanyinya gitu ya, saya cuma ngikutin. Mana sih? Lambat. Cikini ke gondang. Kalau itu nyanyinya di dalam air, Mas. Ini Mana apa-apa sih? nggak enak. Harusnya kau ngikutin aku. Ini apalagi ini? Pada berisik banget dah. Tadi saya lagi tidur, ada orang perang sarung, saya keselepet. Orang lempar petasan ke kuping saya. Ini lagi main musik berantakan, saya lagi tidur. Tahu nggak sih orang tidur di bulan Ramadan dapat pahala? Iya, kalau tidurnya siang-siang. Hah? Tadi lu aja tidur habis sholat raweh, malah bablas kan? Isanya bablas kan? Gimana sih? Apanya yang ibadah? Ngaco. Bisa nggak orang tidur nggak ganti orang main musik? Nah, tuh. Udah ganggu nih. Ya udah, saya cari pemusik lain. Nah, gitu dong. Mau kau apakan? Apa lagi? Ayo Mas, kita latihan lagi aja. Iya. Cikini, gondang dia Cikini. Gimana tadi? Cikini ke gondang dia, aku begini Apalagi sih, Jok? gara-gara dia. Ada tamu. Ada tamu yang suruh ambil aja sendiri. Tamu adalah raja. Kita harus hormatin. Iya bener, tapi tamu itu dihormatinnya di ruang tamu. Ini kan warung. Emang lu pernah dengar ada ruang warung? Nggak ada. Warung gua nih kan outdoor, Juk. Allah. Ini tamu bukan sembarang tamu. Cakep. Bukan pantun. Ini nih guru ngaji sama guru silat. Ngaji sama guru silat. Mau lehernya ditumit sama abangnya. Bintang tamu kita. Iya. Wah, ya Allah, bukannya bilang dari tadi. tadi. Bang Arsyad. Ya Allah, nih Jupri nih dari tadi nih. Sorry, Bang. Iya. Bilang dari tadi. Ini Bang Arsyad. Bang Arsyad. Ini pindah dulu, aku mau salaman. Kau nggak sadar kamera. Bang Arsyad, langsung kita ngobrol di sini. Siap. Silakan Bang Arsyad. Iya, siap. Aduh. Siap. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Bukannya bilang dari tadi. Iya, Mas. Mana Bang Arsyad? Orang yang sini. Orang di sini. Ini nih emang agak lampu taman dia. Orangnya di sini. Jadi Bang Arsyad ini dia guru ngaji dan guru silat dan pernah diliput sama Jalan Siar juga. Guru ngaji dan guru silat. Betul. Oh, berarti dia adalah seorang multivitamin. Multi talent. Beda itu. Multi talent kalau puasa itu butuh multivitamin ya Bang ya? Betul. Jangan dibetul-betulin, Pak. Bang Arthur jangan. Emang suka ngaco ini. Kok bisa tahu kalau ini dari Jalan Siar? Soalnya saya hostnya. Iya. Jadi dapat 2 program nih di sini. Waduh. Ini dada saya kalau di Black TV One. Baru dada nih. Lengan saya yang 2 nih. Yang kiri kalau di yang kanan di Black beda. Apa tuh? Yang kiri Pulau Gadung. Yang kanan Kuningan. Wih di Studio TV One. TV One banget. Aku nih contoh. Aku tak perlu sambilan seperti itu, cukup satu saja. TV One. Siapa yang punya? Kau tahu artinya one di situ? Wawan. Bukan, bosnya itu. Mana sih? Maaf.
Bang Arsyad maaf, jadi kaget kan? Jadi ini dia tayangannya. Sahabat Jalan Syiar, hari ini saya berkunjung ke perguruan silat Tapak Suci, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Di sini, saya menemukan sosok inspiratif yang tidak hanya menjadi seorang pedagang seblak di pagi hari, tapi juga sebagai pelatih silat hingga seorang guru ngaji bagi puluhan muridnya. Sosok inspiratif tersebut adalah Muhammad Arsyad, pria asal Betawi, kelahiran Jakarta, 39 tahun lalu ini adalah seorang mantan atlet silat nasional yang kini mendarmakan baktinya untuk pencak silat. Pria yang mengenal pencak silat sejak masih belajar di pesantren Darun Najah Jasinga Bogor ini telah banyak menelurkan atlet-atlet muda berbakat, mulai dari tingkat pelajar hingga tingkat nasional. Puncaknya adalah ketika ia mengantarkan Provinsi DKI Jakarta sebagai juara nasional dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar di Palembang, Sumatera Selatan pada bulan Agustus lalu. Nah, bagi Muhammad Arsyad, kunci kesuksesannya adalah berbakti kepada orang tua serta ibadah yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci suksesnya itulah yang selalu ia tanamkan kepada murid-muridnya di Tapak Suci, dari yang usianya masih 5 tahun hingga yang sudah dewasa sekalipun. Buktinya, 30 menit sebelum latihan, ia selalu mewajibkan muridnya untuk melakukan ibadah sholat duha. Dilanjutkan dengan mengaji dan hafalan surat-surat pendek. Bagi Muhammad Arsyad, ketaatan dalam beribadah harus menjadi dasar dan landasan dalam hidup agar senantiasa kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Satu orang seperti biasa untuk pengulangan hafalan. Ya, Imah, dengerin, lanjutin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ternyata ini menarik banget ini Pak Ustadz. Selain baca Al-Quran, mereka juga berlatih bela diri juga. Ya, Bunda. Habis ini biasanya kita langsung kegiatan latihan. Latihan? Habis pengajian, kita kegiatan latihan. Habis itu baru selesai. Iya, kita latihannya biasa di mana nih? Oh, nanti di sana Bunda. Gitu. Oh gitu, oke. Gimana kalau aku ikutan? Oh, boleh Bunda kalau gitu. Ayo, Ya. terima kasih. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Maaf nih Bang Arsyad, saya nggak tahu. Jupri juga ngingetinnya kurang sigap tadi. Orang lagi sibuk, lagi sibuk emosian sama Bang Wawan. Bohong. jangan Aku juga percaya. tadi udah bilang sama dia ya, jangan main musik kecepatan. Makanya. Udah dibilang dari tadi dia nggak ngerti-ngerti. Buru takut Tuh ketinggalan. kan, Bang Arsyad pasti ujungnya kalau udah gini saya yang disalahin. Mendingan saya pengen nanya nih, saya soalnya penasaran banget sama profilnya Bang Arsyad pas tadi ngelihat CV-nya, cuplikannya, ya kan. Nih Bang Arsyad juga guru ngaji iya, terus guru silat iya, sama
pernah dagang seblak juga, Iya, iya. betul, Terus betul. sekarang jadi atlet nasional, di mana murid-muridnya juga prestasinya bisa setingkat nasional gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi gini, dulu saya pernah belajar di pesantren Darun Najah Cipining dulu. Jadi DN, Darun Najah Cipining, Darun Najah aja. Darun Najah kan banyak tuh, ada grup. Mana? Cipining ke Gondang dia itu ya. Sorry. Berarti kalau gitu Darun Najah Gondang dia ada dong. Tapi ada? Nggak ada, jadi ada Darun Najah itu ada Darun Najah Cipining, ada Darun Najah Jakarta. Kebetulan saya yang di Bogor. Di situ kita dibentuk harus punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Akhirnya pertama kali dulu saya jadi santri, pertama jadi atlet dulu. Jadi santri pertama yang atlet di Jawa Barat, waktu itu kita di Bogor. Alhamdulillah. Kenapa nggak berobat? Apa maksudnya? Atit. Sakit itu. Sakit. Oh ya, Berarti waktu itu siswanya masih sedikit ya? Masih sedikit. Waktu itu saya pribadi masih jadi atlet dulu waktu itu. Akhirnya saya berhasil, santri pertama yang jadi atlet, kemudian pernah ngikut seleksi kejuaraan dunia waktu tingkat pelajar. Sombong. Ke dunia. Sombong. Berarti lawan McGregor dong. Enggak. Beda zaman. Enggak, beda zaman. Beda ya? Beda zaman. Kan lawan-lawan ribut-ribut. Oh, berarti Bang Arsa ini santri pertama yang jadi atlet? Atlet dulu jadi Jawa Barat dulu. Karena dulu kan ada sekolah atlet. Nah, kita santri itu yang pertama jadi atlet itu di sana, atlet pencaksilat. Oh gitu. Makanya akhirnya berhasil sampai tingkat pon pelajar namanya Popnas. Popnas. Terus setelah selesai saya kuliah di UIN Ciputat Sama, seangkatan. Angkatan berapa? 2001, 2000 Jadi reuni nih, jadi reuni gue udah gini nih. Abang-abangan, senior. Senior. Kenal Pak Agus nggak? Enggak. Tapi biasanya ada loh yang namanya Agus tuh Iya, ada. emang ada. Kali ini nggak ada ya? Kali ini nggak ada. Nah sekarang kan sudah jadi guru nih, guru silat, guru ngaji. Guru kalau silat sebutannya apa? Suhu? Kalau kita biasa dipanggil kakak-kakak aja, Kak. Kayak di pramuka juga gitu ya. Kalau Pramuka aku juga tuh kakak. kakak-kakak itu kalau ditolak orang pacaran kita jadi kakak, kamu jadi kakak aja ya. Itu muridnya banyak. Sekarang alhamdulillah banyak. Saya tuh tempatnya di Yatuna, Yayasan Tuna Netra, Yatim Piatu di sana. Alhamdulillah saya punya juga manajemen di sana yaitu Bunda Yuli. Kebetulan dia yang ngatur semuanya. Di situ rata-rata orang yatim piatu dan nggak mampu. Kita ngerangkum di sana, kita latih. Dasarnya itu bukan prestasi tapi bisa ngaji dulu gitu. Belajar silat dari harus bisa ngaji Ngaji dulu. dulu. Jadi di sana itu orang-orang nggak mampu kita tampung. Kalau mau prestasi harus bisa ngaji. Jadi sebelum latihan kita ngaji, baru latihan. Latihan sholat jamaah. Per 3 hari harus setoran itu Quran. Jadi sirkuit hataman Quran. Jadi misalnya ada di sana ada 30 orang, berarti Balapan dia, balapan. setoran Bukan satu-satu, satu Sirkuit. jus, satu Bukan, jus. bukan. Kalau balapan mah repot. Iya repot. Setoran hafalan Nah, maksudnya Ju. Gitu. Akhirnya restoran berhasil, baru kita bentuk karakter, baru dah itu sambil dilatih silatnya. Jadi kita punya moto itu beribadah, berlatih, berprestasi, prestasinya terakhir, tapi ibadahnya nomor 1. Baru Mantep ya. berlatih, baru prestasi. Jadi nggak latihan, ibadahnya nomor 3, salah juga. Bang, Ya, apa bedanya berlatih silat aja sama berlatih silat plus mengaji? nah, gini jadi ceritanya. Pada dasarnya memang kita membentuk karakter itu di ibadahnya dulu, di ngajinya dulu. Karena pengalaman dulu rata-rata mereka yang sudah sukses itu lupa gitu. Akhirnya saya punya ini kajian harus ya udah kita harus ngaji dulu nih anak-anak. Bentuk karakter seperti orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu itu mau perang aja dia sholat jamaah dulu. Mau perang dulu lawan penjajah, jadi cerita nih ya. Apapun penjajah akhirnya dia ngaji dulu baru perang. Nah, itu kita punya konsep seperti itu. Akhirnya anak-anak diajarin ngaji. Akhirnya habis setelah ngaji baru latihan. Baru perang sama penjajah. Wah, ya. Si lu, hah? Jadi kesono Jadi ke jauhnya. sana. Tapi kalau zaman sekarang mah nggak ada perang, nggak ada apa. Perang enggak, sholat enggak, ngaji enggak gitu kan. Perang sosmed paling. Perang sosmed. Benar. Tapi jadi alhamdulillah
anak-anak kita tuh banyak yang berhasil. Kemarin terakhir ikut PON pelajar, terus baru pulang kemarin dari Thailand. Kebetulan dia juga jadi anak didik SKO Kemenpora. Terus juga satu lagi di PPOP, di anak asuh di Dispora. Banyak yang sekarang berhasil. Terakhir kemarin kita juara di Jakarta Timur, sirkuit pencaksilat anak-anak asuh kita semua. Mereka itu free tanpa bayar. Wah, keren banget. Tapi bener sirkuit ya? Kayak balapan gitu ya? Tadi sirkuit ini hataman Al-Quran. Kalau ini sirkuit pencaksilat, jadi sistemnya klasemen seperti bola. Misalnya nih musuhnya ada 5, lawan semuanya. Kalah besok lawan ini, kalah besok lawan ini. Pokoknya ketemu semua dan sistemnya poin. Oke, sistemnya poin. Kalau kalah 2 kali ya udah selesai, mau nggak mau harus lanjut terus sistemnya poin. Tapi kalau menang-menang terus gimana tuh cara dia kalah sama egonya? Nah, Kan menang-menang kadang egonya lebih kuat kan? Ini pertanyaan bagus. Bukan pertanyaan bagus. Jawab bang. Nggak mungkin bisa nggak nahan ego. Sampai menang kan? Iya. Kalau yang menang tuh egonya pasti bagus, Juk. Jadi gini, kita punya treatment. Anak-anak ketika mau bertanding, mereka harus sholat dulu, sholat hajat. Jadi dibiasakan pagi-pagi itu, ketika misalnya pertandingan itu mulai pertandingan jam 10, jam 9 itu anak-anak kita ayo sholat duha dulu. Biar hatinya tenang, sholat duha, sholat hajat, minta sama Allah, biar kita dimudahkan, biar kita jadi orang berhasil. Doa pertama itu untuk menaikkan derajat orang tua. Jadi itu yang pertama itu ditekanin buat saya tuh, ayo doanya pertama naikkan derajat orang tua, karena biar kalian jadi orang berhasil. Alhamdulillah dengan kayak gitu-gitu emosinya tuh berkurang. Walaupun tapi nggak mungkin juga kalau disilat nggak emosi bertanding, masa diem aja dia kayak patung kan nggak mungkin, pasti ada kalau lagi bertanding tetap terus-terusan ingat sama orang tua juga yang ada malah kalah. Iya, nggak tega. Jadi sedih, aduh kata bapak nggak boleh berantem, jadi kalah. Makanya, bapaknya derajatnya bener naik, demam ya. Bukan derajat yang kelas derajat temperaturnya ya, suhunya. Gimana kalau Bang Arsad kita minta 1-2 jurus untuk menunjukkan? Boleh tuh, Bang Arsyad. Aku lawannya nggak apa-apa Bang? Boleh. Beneran? Iya. Aku dulu sudah berlatih. Aku udah apa? Ototnya serem banget. gitar. Ini nih Bang Arsyad nih. Nggak usah. Sini lawannya. Itu bukan silat, itu mau ngambil udu. Coba, Jo. Saya pengen lihat saya. Umpamanya aku lihat mukanya jadi nggak berani. Tadi katanya berani pas lagi duduk. Oh, oke. 1-2 jurus Bang ya? Boleh. Ini bukan jurus silat. Apa? Ini jurus narik massa. Oh iya. Oh, oke. Umpamanya aku Coba. yang mukul Bang. Iya. Wah, pusing. Hop. Belum dipukul. Kamu belum dipukul, kenapa udah jatuh? Aku udah pusing sendiri. Iya. Berarti bener ini jurusnya. Jurusnya. Kalau dipukul tinggal hap, gitu orangnya pusing. Orangnya pusing, bener. Gimana kalau kau ini sering emosi Bang? Bagaimana kalau menghadapi musuh orang yang sedang emosi? Oke, misalnya saya emosian nih, Ya, Bang Arsyad. oke. Aku sini. Oh, maju. Kan yang emosi sana. Saya emosi. Tenang. Nah, karena ini berbahaya, Job, minggir Job. Biar kalau gua kabur enak. Aku emosian ya, saya. Wah, ini udah Mas, itu tari piring, Mas. Samaan, tari samaan. Aku emosian ya. Wah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok mana jurusnya? Itu mah pamit. Job, Ini pamit. ini narasumbernya ngambek. Gimana sih? Bang Arsyad, katanya mau diajarin. Gimana ini? Job, Larinya juga biasa, harusnya kan kalau silat salto ya. iya. Ini kayaknya aku ngerti maksudnya ini. Gimana? Menghadapi orang emosi itu jauhi. Betul nggak? Daripada emosi meluap-meluap, mending hindari. Yuk kita jauhi dia yuk. Acara belum beres.
Saya takut. Bayaran aja belum turun sini. Mau kemana sih? Sudah gini. Pertahanan yang terbaik itu tidak menyerah. Waalaikumsalam. Rame semuanya dari tadi. Kenapa Bib. sih? Kenapa? Biasa Bib nih. Dari Bib, tadi sini, banyak Bib. yang bikin emosi. Tadi ada yang nyanyi-nyanyi, temponya kecepatan. Sini. Sini. Terus ada Bukan pelatih silat. Bukan ini. pelatih silat. Bukan pelatih Ada silat. orang ada bawa pesilat tapi saya ragu disuruh saya serang malah kabur. Itu kan kayaknya bohong deh, Jup. Sebetulnya dia kabur tahu nggak? Kenapa? Dari tadi ini minuman kagak dikasih. Ya Allah lupa. Aus dia cari toko lain. Jangan warung sebelah dia. Makanya. Mana ini? Jadi minum dulu. Kalau kita suguhin dia takut minumnya dikobok-kobok lagi. Oh dia nonton episode 1. Saya paling takut kalau Habib yang kabur, makanya saya kita sungguhin. iya, Jangan iya, sampai iya, kabur. Aku udah sediain nih Tolong hidup. gelas. Jadi gini, Bib. Bukan. Ini tuh dari tadi emosi terus, Bib. Habib bentar, saya ini ada. Baik, yang- lanjut. Alhamdulillah berkah. Ini emosi terus, Bang. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Pak Ustadz, biasa nih saya pasti penuh dengan banyak pertanyaan. Apalagi kan kalau bulan puasa itu tantangan terbesarnya nggak cuman makan sama minum, nggak boleh makan sama nggak boleh minum, tapi justru kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu menahan emosi, hawa nafsu, sama mood kadang-kadang suka jelek. Nah kenapa hal seperti itu justru terjadinya malah di bulan puasa? Apa gara-gara nggak makan sama nggak minum itu cukup bikin jadi nggak mood gitu, gimana tuh Pak Ustadz tuh? Iya, jadi ya dalam kondisi kita puasa, otomatis kan nggak makan, nggak minum, nggak ada asupan makanan. Iya. Kemudian juga kalau yang pernah Anda baca, itu kadar gula semakin sedikit. Jadi bisa bikin kita nggak konsen. Nah, salah satu efek sampingnya itu adalah emosian. Tapi jangan dilupa tujuan kita puasa itu adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Nah, emosi ini bagian dari hawa nafsu. Tugas kita adalah untuk menjaganya. Jangan sampai kemudian di saat kita puasa, kita kalah dengan hawa nafsu kita, akhirnya puasa kita ya jadi nggak bagus di mata Allah. Cuma dapat lapar sama haus aja ya Pak Ustadz ya? Bisa begitu. Tapi batal. Hah? Batal. Kalau marah batal nggak? Batal enggak? Oh, enggak. Enggak, jadi begini. Oke. Puasa itu ada dua. Yang pertama, batal puasanya dengan makan, minum, dan lain sebagainya yang kita udah tahu, ya. batal tuh puasanya itu. Yang kedua, itu tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Nggak dapat pahala. Jadi Nabi pernah ngomong, pernah bersabda, rubba shaim. Ya, guys, salahu min syiyami syai'un yarju' al-'atash. Kata Nabi Muhammad, nanti akan ada banyak nih yang puasa nih. Tapi nggak dapat apa-apa atas puasanya, kecuali cuma nahan makan dan minum doang. Jadi sebetulnya adalah kesimpulannya begini. Yang paling penting dengan puasa kita adalah menjaga pahala puasanya. Iya. Karena yang bisa menjaga pahala puasanya, otomatis dia bisa menjaga puasanya. Tapi yang hanya bisa menjaga puasanya, belum tentu menjaga pahala puasanya. Termasuk yang bisa bikin batal puasa, emosi, ngomel-ngomel, batal pahala ya. Emosi, ngomel-ngomel, bukan cuma itu doang. Termasuk juga yang suka mancing-mancing emosi. Nah, itu juga ikut Oh, bisa, gitu? Iya, itu bisa ikut batal pahala Kamu tuh, puasanya. Apa lihat-lihat? Iya memang kau yang biasanya kayak gitu kan? Tapi dia yang emosi. Masa dia yang nuduh aku emosi? Padahal aku nggak marah. Enggak. Aku tuh nggak marah Tapi dari tadi. melotot Bang Wawan, melotot berarti Otot emosi. emosinya nggak kekontrol. Aku memang pembawaannya begitu. Tapi emosi tuh. Aku nggak emosi. Nah, ini emosi. Ini emosi. Emosi. Aku nggak emosi, tapi gitu. Aku nggak emosi gimana? Oh, tapi Pak Ustadz gini. Kita kan tadi emosiannya pas sahur ini, belum pas puasa. Iya. Itu nggak masalah kan? Enggak Nah iya bener. Saya mau nanya bener. Emosinya Gini, pas sahur gini, bener gini, nih. betul. Masalah nggak nih? Jadi Jawabnya gini. pasti susah. Susah. Enggak, jadi begini. Nggak sebetulnya Jadi- mau nanya apa mau jebak sih? Tapi pertanyaan bagus loh. Iya, bagus. Iya. Jadi gini, apa-apa yang kita jalankan di puasa, Iya. itu kita jaga setelah puasa.
setelah puasa pun harus kita jaga. Jadi pengertian kita menjaga emosi itu bukan cuma pas puasa doang, habis buka langsung emosian ya enggak. Kita udah bisa nahan emosi selama 13 jam saat kita puasa. Kita bisa tundukkan hawa nafsu selama 13 jam saat kita puasa. Kenapa setelah itu kita nggak lanjutin? Gitu loh. Jadi kalau cuma kalau cuma pas habis puasa emosi meluap lagi, semua kejadian lagi, itu seakan-akan kita hanya menjadi hambanya puasa. Bukan hambanya Allah. Oh iya ya. Jadi hambanya puasa itu dia hanya meninggalkan semua kejelekan saat puasa. Berarti bisa gini ya, Begitu batal, jangan lagi. Oke, berarti azan. Oh, oke marah-marah. Jadi nggak bisa azan, bisa marah-marah ya. Itu ada jam 5 sore tabrakan. Dar. Terus senyum-senyuman tuh. Pas udah jam 6 baru pukul-pukulan. Karena udah azan. Udah azan. Dianggap bisa itu nggak apa-apa, nggak kontrol hawa nafsu Nggak gitu. boleh. Itu nggak boleh ya. Berarti kalau kita sedang mau marah-marah, kita senyum aja. Tapi Gitu, tatapan kan? matanya tetap mengintimidasi. Daripada emosi, ya kan? Kalau bawah senyum, atas juga harusnya senyum juga. Jangan melotot. Atas senyum berarti gini. Tapi begini, ada kaidah mengatakan begini. Awal ghadab junun wa akhiruhu nadab. Awalnya kita ngomel, kita ngamuk, kita marah, emosi itu gila. Akhirnya nyesel. Tuh kan? Kan banyak Win. Di saat kita emosi itu seakan-akan kita kehilangan akal. Pukul sana, pukul sini segala macam, kita ngomong seenaknya, ngatain seenaknya segala macam. Begitu setelah selesai, kemudian kita bisa nyesel tuh. Habis kita mukul, kemudian kita nyesel kenapa kita dipukul ya? Iya. Refleksnya hal yang di luar kontrol Betul. ya. Kenapa dipukul ya? Iya. Padahal kan bisa ditendang. Nggak juga ya. Mukul emosian, Nggak juga. tendang. Tapi kan zaman kita banyak tuh. Oh iya. Merasa hebat, punya disenggol mobil dikit, pukul mobil, begitu diaduin ke polisi, ketangkap, nyesel habis itu. Betul. Kan senggolan mobil. Senggolan mobil harusnya nggak perlu emosian ya. Kalau ini saya nanya nih, saya emosi banget. Kenapa? Temen saya tuh bener-bener berani-beraninya batal puasa. Ini sih, bisa? nih saya harus bersikap apa? Harus ngingetin dia bahwa itu tidak benar atau ikutan makan? Soalnya lauknya enak. Jadi begini, kalau ditanyanya kayak begitu, sebetulnya pertanyaan itu yang akan memancing emosi saya sebetulnya. Kenapa? Udah nggak mesti ditanya. Iya. Namanya orang batal puasa, ya nggak usah diikuti. Yaudah. Boleh kata lauknya enak. Tapi ada satu yang kadang kita lupa. Siapapun yang membatalkan puasa dengan sengaja, kemudian dia mau tebus itu pahala puasa, dalam kaidah dijelaskan, mulai saat dia taubat, kemudian dia ingin tebus 1 kali pahala puasa dia tinggalkan, itu sepanjang tahun dia puasa nggak akan tertebus pahalanya. 1. Taubatnya diterima, tapi kalau ini menebus pahala yang sama nggak akan tertebus. Kenapa begitu? Karena dalam hadis qudsi dijelaskan sama Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan balas puasanya. Gitu. Aku mau nanya terakhir nih. Terakhir nanya. Nah, nanti lauknya enak lagi. Enggak. Tunggu. Ini mancing emosi nggak nanya Enggak mancing emosi, Mas. Ya. Ini pertanyaanku waktu saya kecil. Jadi ngupil katanya batal, keramas katanya batal, kentut di dalam air katanya batal. Berarti Ya kalau air sirup mah batal, Jup. manis ya. Manis. Tapi saya juga penasaran tuh Pak Iya, Ustadz. Ya. Saya pernah dengar begitu. Jadi memang banyak sih yang waktu-waktu kita kecil sebetulnya mungkin orang tua ngejelasinnya nggak detail kali ya. Iya. Dulu juga dijelasin kalau nangis batal gitu kan. Kemudian kalau muntah juga batal. Tapi kalau kita mau bahas detail itu kayak model tadi, ngupil batal nggak? Enggak. Selama yang kita gunakan alat buat ngupilnya itu atau bersih kotor itu pakai jari kita. Karena batas hidung itu adalah yang bisa disentuh dengan jari kita. Tapi kalau dia sampai naik ke atas yang mendekati mata, itu batal. Atau sampai kena Itu otak batal. belakang ya. Itu mati. Kalau itu mati. Itu nggak batal, itu innalillahi wa Wah, inna ilaihi rajiun. raji'un. Iya. Aduh, saking semangatnya seperti biasa. Pertanyaan-pertanyaan selalu dijawab sama Pak Ustadz dengan penuh semangat. Saya jadi lupa Pak Ustadz mau nyiapin makanan sahur. Lapar, pasti lapar. Lapar. Kalian kesini. Oke, siap, saya siapin. Lanjut. Kambing guling satu. Enggak dong, nggak bisa kambing guling. Kambing bakar bisa. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari.
Alhamdulillah. Pak Ustadz yang nggak sahur. Udah tadi Pak Ustadz, Udah, udah iya, sahur, iya. udah Oh habis. iya. Tadi saya pengen nanya yang soal upil, tadi kan udah dijawab tuh, cuman pas lagi makan jadi nggak berani lanjut. Selanjutnya itu apa? Yang kentut di kolam renang. Betul. Nah itu belum tadi tuh. Oh tadi yang upil juga belum lanjut. Upil itu kan kembar ya. Ada upil dan ipil. Itu Upin Upin Ipin. Mm-mm. Terus yang mau kau tanyakan apa? Yang itu yang soal kentut di kolam renang tadi saya penasaran, soalnya nggak enak. Tadi kan Pak Ustadz lagi makan. Oh begitu ya. Batal Jadi, nggak tuh? jadi gini, tadi kan ditanya nih banyak soal upil udah, asalkan tangan kita nggak sampai masuk ke atas nembus yang deket mata, itu Oke, nggak batal. batal itu ya. Itu nggak batal. Kalau sampai tembus itu batal. Kemudian kalau soal buang angin atau kentut di dalam air itu bagaimana hukumnya? Nah. Sebelum di saat kita puasa kita kentut di dalam air, itu hukumnya gimana? Sebelum saya jawab saya mau nanya, ente ngapain puasa-puasa dalam air kentut? Ente ngapain gitu? Kalau mau Kalau kentut, mah puasa mah ngaji gitu loh. Iya. Enggak, kalau atlet Terus? kan atlet harus berenang. Nah itu kan Ah, ibadah iya. juga Berenang. Pak Ustadz. Ya udah, jadi begini. Kentut di dalam air itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Selama Selama tidak ada air yang masuk ke dalam belakang kita. Belakang. Ke dalam tempat kita buang kotoran belakang itu. Kalau dia nggak masuk, kentutnya nggak batal. Tapi kalau dia masuk, berasa itu ada masuk, maka batal puasanya. Kalau ada atlet lain yang kena kentut terus mabuk, itu batal atlet yang mabuk itu. Itu kentutnya keterlaluan. Kok bisa ngerusak kolam renang? Nah, Kalau ada atlet lain kena kentut, kemudian dia batal nggak? Pertama tergantung. Kalau dia nggak keminum airnya dia nggak batal. Tapi yang pasti apes aja itu atlet gitu loh. Iya ya. Baik, apalagi keramas? Batal? Keramas? Enggak. Keramas itu nggak batal selama itu yang digunakan airnya itu nggak masuk ke mulut, nggak masuk ke kuping. Tapi meskipun keramas itu tidak membatalkan, ulama sepakat untuk menganjurkan kepada umat Islam hati-hati. oke. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah. Karena khawatir nanti begitu kita mandi kan, gitu ya, begitu kita mandi atau kita keramas itu ada yang masuk ke telinga atau masuk ke mulut. Mulut. Misal contoh Bang Wawan, Ya. begitu mandi segala macam kan, gitu kan, begitu kita basah lidah kita kalau dikit nadangin. Itu mah sengaja. Nah, itu batal gitu. Itu sengaja. Cuma kan ada patah mengatakan mencegah lebih baik dibandingkan Mengobati. Itu kurang kerjaan ya. Ngapain juga minum sampo? Ya, makanya. Sebetulnya mah kalau nyampo mah nggak pernah masuk kuping masuk mulut, kena mata. Biasanya. Oh, kalau mata nggak apa-apa? Nggak batal. Kalau mata nggak batal. Kecuali mata lu ada lidahnya, Jup. Baru batal tuh. Kalau kena mata nggak batal. Jadi yang batal itu lubang hidung, kemudian telinga, kemudian bagian depan dan belakang tempat kita buang kotoran itu batal. Oke. Iya. Saya juga bingung Pak Ustadz nih kenapa teman saya ada Pak Ustadz nanyanya malah seputar kotoran. Saya juga bingung. Tanya lu Jup kadang-kadang begitu Jup, upil yang kentut. Habis katanya batal, ya udah. Penasaran ya? Sampai nggak bisa napas pas lebaran. Jangan gitu, banyak upil. Banyak upilnya. Ditahan-tahan takut batal ya akhirnya. Pas lagi salaman kok susah banget napasnya gue. Nah ini aku ada pertanyaan lagi. Apa nih? Kalau tidak salah, kan aku Nggak betul salah. ya. Kalau nggak salah betul. Kalau nggak salah betul. Terus ngapain pakai nanya? nggak usah Kalau nggak salah betul, konfirmasi. selesai sudah. Nggak usah konfirmasi lagi. Aku tadi mau nanya apa jadi lupa. Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang jago gulat. Dalam kan? Dalam banget. Pertanyaannya, zaman Rasulullah itu apakah sudah ada Asian Games? Jadi Karena ada orang bergulat di situ. kalau ngomongin gulat bukan Asian Games sebetulnya Smackdown tepatnya. sebenarnya. Smackdown. Tapi bukannya Rasulullah juga ahli gulat kan Jup? Jago makanya, gulat kan? makanya memang ditanya sama beliau tadi kan. Oh gitu. ya. Berarti yang paling hebat orang yang mampu menahan amarahnya. Iya. Begitu. Betul. Bukan yang jago gulat. Bukan. Percuma orang yang jago gulat ya. Wah, mau jago? Ya, enggak. Oh, enggak. Apa ditanya kalau gitu? Jadi memang ada hadisnya mengatakan bahwasanya laisa syadid bisur'ah. Jadi orang yang kuat itu bukan yang jago gulat. Iya, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Jadi yang namanya yang paling kuat itu yang bisa menahan dirinya di saat dia marah. Bahkan
ada satu ayat yang mengatakan bahwasannya tanda-tanda manusia yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang suka sedekah. Manusia bertakwa itu yang pertama dia suka sedekah baik dalam keadaan dia punya ataupun dia nggak punya. Nah, kadang-kadang kita kan kalau mau sedekah, ya gue nggak ada nih, gitu. Tapi sebetulnya sedekah itu nggak mesti nunggu kita punya, salah. Jangan beranggapan saya akan sedekah kalau saya kaya, itu salah. Tapi bikin mindset kita dengan sedekah saya akan kaya. Gitu. Dibalik jadi Dibalik Pak Ustadz ya. mindsetnya. Tapi Pak Ustadz gitu. kalau nggak ada duit sedekahin apa? Iya. Nah, baik. Kata Nabi Muhammad, guru tahlilatin sedekah. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah yang kita baca itu sedekah. Wa guru tahmidatin sedekah. Dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa guru takbiratin sedekah. Setiap kalimat takbir juga sedekah. Jadi salah satu bentuk adilnya Islam, sedekah itu nggak harus pakai uang doang. Kalau yang kaya dia bisa sedekah dengan uang, yang nggak punya uang, nggak punya harta, dia bisa sedekah dengan yang lain. Dia bisa senyum, ketemu teman, dia senyum. Tabassamuka ila wajhi akhika sedekah. Senyumnya kita dapat sedekah itu sedekah. Kayak gini biasanya saya lagi sedekah dong. Senyum. Sedekah dong. Dengan catatan. Senyum. Senyumnya yang jadi sedekah itu yang ada lawan senyumnya, sedekah. Jangan begitu buka pintu jam 3 pagi nggak ada siapa-siapa keingetan senyum sedekah. Senyum sendirian itu nggak sedekah jatuhnya. Orang jadi suuzon. Gila nih gitu. Kasihan ya senyum sendirian. Kalau senyumin gitu. ini kayak ngumpetin biskuit ini. Di kiri kanan ya. Nyebukin Nah, biskuit. yang kedua yang takwa tadi kata Allah, wal kadhiminal ghaiz, yang dia bisa menahan amarahnya. Wah, Semua kita punya emosi, gampang kok ngeluapinnya. gampang ya. Jadi yang susah bukan meluapkan, Nah, tapi nahannya. oke. Itu yang susah. Jadi kalau ada yang kita bikin kesel, kita bikin dia emosi, dia nggak kepancing, bukan berarti dia takut. Bisa jadi takwanya dia kepada Allah lebih hebat dibandingkan dengan kita. Makanya nggak kepancing. Gitu. Ada lagi nggak, Ju? Pak Ustadz, Apa? kalau dampak atau balasan apa kalau misalkan kita Dampak depan, dapat belakang. Tampak. Pak Ustadz plesetan juga nih, Ju. Ya, Gawat nih. namanya juga usaha. Betul. Kan Pak begitu. Ustadz jangan ngelawak nanti kita nggak kerja. Iya. Kalau pas ngelawak kita nggak bisa ceramah, Pak Iya, Ustadz. iya. Tadi Ya kan udah, apa kan iya. pakai hadis, pakai apa Iya, kan iya. kita susah ngapal. Jadi ya apa dampak atau balasannya bila kita berhasil menahan hawa nafsu, menahan emosi. Baik. Jadi kalau kita di saat puasa kita berhasil melewati semua ujian, emosi kita ketahan, setan godain kita buat hawa nafsu kita ketahan, maka apa balasannya? Balasan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu hadiahnya langsung dari Allah, tapi kalau kita berhasil menjalankan puasa semua, itu di ujung puasa kita seakan-akan kayak yaumin waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan nggak punya dosa sama sekali. Mudah-mudahan puasa kita bisa segitu semua. Mudah-mudahan kita ketemu ya di surga ya. Mudah-mudahan. Tetanggaan Amin, Pak amin, Ustadz. amin, Ya Allah, amin, nanti ketua ya RT-nya Allah. Pak Ustadz lah di surga. Iya, itu ada puasanya, puasa sebulan penuh puasa sebulan penuh puasa. Kok sairnya sama ya? Ini kalau ditungguin tuh 2 hari tuh nyanyi. Oh iya, sama juga. Itu lagunya Bimbo itu, enak. Lagu religi. Udah. Ini kayaknya udah Iya. mau subuh nih Pak Ini kita Ustadz. yang ngobrol nggak terasa. Udah mau subuh tuh. Kan udah ada yang Ini lewat. jamaah udah pada mau sholat semua. Ini berarti siapa Pak Ustadz? Tunggu. Udah mau subuh berarti dengan ada yang lewat. Tunggu. Jangan Harus ditanya ditahan. siapa. Kalau begitu aneh duluan yang jalan. Aneh mau ke masjid, tapi jangan lupa pada sholat semua ya. Iya, Iya, iya. kalau habis kita rapi-rapi. Habis Ustadz. semua. Ayo Jangan tunggu di masjid. kemana-mana. Ya. Bantu dulu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz makasih banyak ya. Sama-sama. Bantuin. Jangan kemana-mana dulu, bantuin. Iya, aku Enak bantu. aja ada yang cakep lewat jadi grecep ke sana. Iya, aku bantu. Bantuin beresin ini. Iya, tadi Bantuin. aku bantu, tenang aja. Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Di TV One setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh